Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertemu kembali dengan saya ini. Hari ini nih kita mau membagikan sedikit tentang masalah alpokat ya. Ini alpokat usia hampir masuk ke 8 tahun ini, dengan jarak tanam 6 kali 6 kali 6 meter. Ke usia masuk ke 8 tahun dia belum bertemu tajuk nih. Makanya untuk panjenengan yang ada di luar sana ya, kalau untuk saya saat ini penanaman untuk tahun ini kita bikin 5 meter karena alasannya apa? Salah satunya adalah ini yang dulu kita tanam waktu pas tahun 2015 yang lalu ya, dengan jarak tanam 6 meter masih ada jeda yang sangat lumayan jauh. Ini 6 meter Pak, ini 6 meter dari pangkal batang itu sampai ke pangkal batang yang di sebelahnya ini. Ini untuk tahun ini nih, tahun 2022 di bulan Juli ya, ini buahnya juga ada yang besar dan ada yang mulai keluar bunga. Ada yang sudah pentil. Tuh. Coba kita zoom di atas itu ya. Nah, itu kan ada yang pentil, ada yang sudah besar ya. Nah, seperti itu. Ini yang sudah mulai kelihatan besar ini Pak. Tuh. Itu udah mulai kelihatan besar. Ini juga mulai kelihatan besar itu. Nih, tuh juga itu banyak gitu. Terus sekitar 3 bulan lagi bisa dipetik itu kalau yang itu. Sampai ke tanah-tanah seperti biasa ini. Tuh di bawah ini posisinya. Nah, ini kalau dia langsung terkena sinar matahari dia sedikit menguning seperti ini. Makanya kan untuk daun diusahakan tebal lah ya, untuk perlindungan untuk buahnya. Jadi dia tidak menguning seperti itu. Makanya pada video yang lalu kan kita bahas masalah tersier sama sekundernya ya, sama fungsi daun itu buat apa ya. Ya salah satunya fungsi daun itu ketika dia rontok dia menjadi tambahan nutrisi di bawahnya seperti itu. Dia akan membusuk terus akhirnya jadi pupuk. Dan yang kedua kalinya untuk perlindungan si buah-buah ini, jadi tidak terlalu langsung bersentuhan dengan matahari. Jadi timbulnya dia tidak menguning di casing luarnya, di kulitnya. Itu. Memang bisa diakali dengan plastik pembungkus ataupun kertas membungkus ya. Monggo, tidak masalah kalau yang pakai treatment seperti itu. Nah, ini kan dia rimbun Pak, ini pohonnya rimbun. Kalau saya memang senang bikin rimbun dari awal ya, dari awal. Jadi timbulnya nanti tersier itu banyak, sekunder juga ada kan, tapi tersiernya banyak. Yang di tengahnya itu kan bolong, jadi tetap untuk batang bagian bawah primernya itu terkena sinar matahari. Nah, ini contoh sebelah nih, sebelah timurnya nih. Memang dia rutin sekali untuk berbuah. Karena apa? Karena batang-batangnya yang sekunder sama primernya langsung bersentuhan dengan matahari. Makanya ketika pola pruning memang benar, saya juga tidak tidak menyalahkan hal itu, tidak. Itu untuk percepatan kan, untuk percepatan pembuahan. Ketika batang semakin menua karena panas sinar matahari kan, dia semakin menua, akhirnya generatifnya itu lebih cepat untuk pembuahannya ya. Beda dengan yang seperti ini, dia pasti akan agak sedikit lambat, tapi untuk hasil produksinya kalau menurut saya dia akan lebih banyak. Karena ATM-nya kan banyak, ada tersiernya kan banyak. Karena sifat alpokat itu sendiri kan dia mati ranting. Jadi ketika tersier yang di dalam itu setelah ada isinya, dia akan kering dengan sendirinya. Ya, contoh soal seperti ini nih. Kita beri contoh ya. Nah, yang seperti ini. Dia di ujung sekunder, dia sebenarnya kan di tersier ini. Ini kan tersier nih.
Nah, ini biasanya nih setelah nanti ini dipetik, ini mati ranting, ini kering. Jadi dia akan baru timbul tunas-tunas lagi mungkin di atasnya, ataupun ini malah mati ke sini nih. Nah, itu yang dimaksud. Kalau menurut saya mending perbanyakan tersier, tidak masalah gitu. Ini dulu awalnya semuanya juga rapet ini. Karena mulai tambah tahun sampai sekarang usia 8 tahun juga dia akan secara otomatis akan mengurangi dengan sendirinya gitu. Tapi ketika kita pruning ekstrim secara total, nanti ketika mati ranting, untuk pertumbuhan vegetatifnya untuk kedepannya untuk menjadi generatif dan memunculkan buah, dia kan harus bergantian. Ketika dia numbuh lagi baru kan gitu kan, baru bisa istilahnya menjadi tersier kembali dan sehat, baru mengeluarkan bunga. Tapi kalau tersier itu banyak, otomatis dia kan bergantian, satu kering masih ada satu lagi yang kering, dia akan numbuh lagi kan gitu siklusnya. Jadi ketika model-model di pruning ekstrim, kalau saya tidak seperti itu. Saya dari awal harus bentuk percabangan itu banyak lah, karena secara alamiah pun nanti dia pengurangan dengan sendirinya lah. Karena faktornya seperti itu, ada pembuahan, dia kering, mati ranting, kita potong kan gitu. Tapi kalau dari awal kita selalu bikin rimbun tuh buahnya tuh. Semuanya ini berbuah, ini jumlah total di lokasi ini sekitar 55 batang. Nanti di sebelah baratnya lagi ada lagi itu sekitar bangsa 150 batang lah ya. Tuh. Itu dulu juga sama. Dia itu kondisinya rapet seperti ini nih. Nah, ini yang mentega nih. Itu kan menjulang ke atas itu. Itu kedepannya mungkin saya potong paling di bagian atas itu. Jadi sinar matahari akan turun masuk ke dalam, tidak terlalu gelap. Tapi pada saat ini dengan cuaca yang tidak begitu ekstrim pun, alpukat itu akan muncul bunga, bisa ditebak untuk bulannya biasanya gitu. Jadi dia tidak memerlukan stressing yang terlalu berlebihan, karena beda dengan jambu ya, kita butuh panas yang berlebihan baru kita pakai metode siram baru keluar bunga. Kalau alpukat tidak, berbeda ini. Itu salah satunya begitu. Coba kita turun ke bawah, kita lihat untuk sekunder dan tersiernya. Ini berbunga juga, rapet itu bunganya itu di dalam-dalam itu, pada ngumpet itu. Rapet bunganya nih. Ini mentega nih. Dulu semuanya yang di sini sama kondisinya seperti itu. Tuh. Itu kan buah semua ini. Itu buah semua itu. Nah, itu. Ini secara otomatis dia akan membuka dengan sendirinya. Makanya kalau saya tidak terlalu senang dengan pruning ekstrim sejak dini gitu. Seperti inilah. Ini juga nanti pada akhirnya pun dia akan seperti ini. Gitu. Dia akan sinar matahari itu akan full. Ketika berapa kali panen, dia ada pengurangan di tersier secara otomatis itu. Makanya ketika di pruning, kalau untuk saya sendiri, saya tidak menggunakan metode itu. Karena apa? Karena ketika di pruning ekstrim, nanti mati ranting setelah berbuah, dia kan ATI menjadi tambah sedikit. Jadi tingkat produksinya, ini kan produksi buahnya itu untuk kenaikannya itu menurut saya itu loh ya, dia akan tidak bertambah gitu loh. Tapi ketika yang seperti ini kita bikin tersier sebanyak mungkin dalam per 1 tahun, untuk kita mengembalikan modal biasanya ketemu di 6-7 tahun ya, insya Allah sudah balik modal. Ini seperti ini, itu dipotong di atas. Nih Pak, kita turun Pak. Nah, ini kan berbuah sama itu. Nih bunganya ini, nih pentilnya ini sama, nih pentilnya ini sama. Karena dia tertutup oleh dedaunan, otomatis buahnya pun akan berbeda, tidak terlalu terkena sinar matahari. Nih yang di dalam juga keluar. Secara logika kan ini tertutup oleh sinar matahari dari atas kan, tapi nyatanya juga ada bunganya. Tuh, ini kan tersiernya luar biasa Pak. Nih, tersier yang sangat luar biasa. Tuh sampai di atas. Mari kita zoom. Nah,
Nah itu kan pentil itu dan bunga itu, dia pada ngumpet, semuanya pada ngumpet ini. Nih, ini semuanya bunga Pak, itu di dalam-dalam itu. Hmm. Hmm. Nah, tuh, ini kan bunga ini. Tuh, ini. Sampai di dalam itu keluar bunga itu. Tuh, di dalam-dalam. Tuh, bunga itu. Ini kan tersiernya kan luar biasa. Coba tuh. Tuh, sekunder-sekundernya tuh. Untuk primernya kita bikin 2 itu. Tuh. Itu 3 itu. Nah, itu. Itu kan tinggal bolongin di atas itu. Nih, secara logika kan kalau memang dia itu kan ini kan nggak kena sinar matahari, di dalam dia juga keluar itu. Semuanya berbunga, itu sama itu. Sama. Ini yang di sebelah barat sana juga nanti kita lihat sama-sama nanti. Nih, tuh bunganya kan luar biasa. Sama pentilnya terus susul menyusul juga itu. Tuh. Tuh, dulunya juga rimbun sama. Ini karena sudah proses bertahun-tahun dia ada pengurangan ranting. Makanya kan kalau alpokat itu dia sifatnya mati ranting. Karena berat, ibaratnya ada beban yang banyak ya. Dalam satu dompel itu bisa 10, bisa 8 ataupun 5 atau dia kan berat. Nah, ini saja contohnya ini. Kalau ini jatuhnya nanti 5,5 kilo per satu butir ini kan, dia berarti kan bawa 2 kilo ya kan, otomatis kalau yang di dalam untuk tersiernya dia akan mengalami sini kan, nah kretek gitu kan, dan dia akan mati ranting ketika kita ambil buahnya di sini. Kalaupun dia mau muncul lagi di sini nanti tumbuh tersier, artinya apa, nunggu ini kan lama, ini lama nanti baru dia bisa mengeluarkan buah kembali. Tapi ketika tersiernya banyak kan dia bergantian ke sini, nanti di sini sudah, mungkin tahun berikutnya ke sini ataupun ke sebelahnya lagi kan begitu. Itu sedikit yang bisa saya bagikan untuk jenengan ya yang ada di luar sana. Jadi untuk sifatnya alpokat itu seperti itu. Dari mulai kita pelajari 2015 tahun 15 yang lalu, 2015 yang lalu seperti itu, dengan perbanyakan tersier sampai sekunder, dan toh pada ke-8 tahunnya dia akan mengalami proses secara alamiah, di tengahnya pun mendapatkan sinar matahari dengan baik. Tuh, pentilnya banyak sekali tuh. Itu ada yang besar, ada yang mulai lagi mengeluarkan lagi. Tuh, pentil lagi, pentil semua itu. Tuh, semuanya pentil. Ada yang besar, ada yang besar lagi. Dulunya ini sama, dulu sama dia itu rungkut, istilah orang Jawa, seperti ini kondisinya dulu, sama itu. Karena berproses gitu kan secara alamiah, ada yang mati ranting, akhirnya dia terbuka dengan sendiri. Ini mungkin tahun berikutnya pun dia akan membuka dengan sendirinya. Ini paling kita potong di atas itu biar sinar matahari lebih full masuk ke dalam. Kalau yang sampingnya kita biarkan gitu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Jadi jangan takut menanam, jangan takut menanam, tanam saja. Walaupun dilakukan secara sederhana pun alpokat itu berbuah. Jangan takut, tapi yang jelasnya kita harus tahu posisi varietas apa yang cocok di lokasi panjenengan masing-masing. Jangan tergiur dengan A, B, C tapi tidak sesuai dengan elevasi. Pasti akan ada treatment-treatment yang dibutuhkan ketika kepengen produksinya yang berlebih lah ya. Tapi ketika kita tahu oh elevasi sekian cocok untuk ini, untuk kualitas buah ini, alpokat ini, ya mudah-mudahan hasilnya akan seperti ini. Demikian, tetap semangat ya.
tetap fokus pada jalurnya masing-masing, tetap sehat selalu. Jangan lupa selalu berbagi tentang pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan jenengan juga. Saya juga kepengen dapat ilmu-ilmu yang lain mungkin ya, yang saya tidak tahu bisa dapat dari panjenengan di luar sana. Demikian, selamat siang. Ini sudah menjelang zuhur, sudah saatnya sholat zuhur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.